Perkenalkan, nama saya Wanda Hamida. Saya dari program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah, Indralaya, Sumatera Selatan. Di sini saya sedang menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang akan membahas tentang materi struktur pasar dalam ekonomi. Pertama, kita akan membahas tentang tinjauan umum tentang pasar dalam perekonomian Islam. Pengertian pasar menurut Islam didefinisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama juga. Dan hasil dari pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka terjadilah ketetapan harga atas suatu barang dalam transaksi. Ekonomi, suatu pasar dapat diistilahkan sebagai tempat transaksi yang bisa dilakukan di mana saja, yang antara penjual dan pembeli bisa berhubungan secara langsung maupun secara tidak langsung. Contoh penjual dan pembeli yang berhubungan secara langsung yang biasa kita temui sehari-hari yaitu di pasar tradisional. Sedangkan pasar yang antara penjual dan pembeli berhubungan secara tidak langsung adalah melalui pemesanan menggunakan media internet dan lain sebagainya. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu, Al-Quran memberikan pencerahan terhadap aktivitas dalam pasar dengan sejumlah rambu dan peraturan permainan, dengan tujuan supaya dapat menegakkan keadilan untuk kepentingan semua pihak, baik individu maupun berkelompok. Al-Quran pun menjelaskan bahwa orang yang berdagang tidak akan kehilangan kemuliaan atau kekarismaannya bila melakukan kegiatan ekonomi dalam pasar. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 12. Dalam teori ekonomi, seorang produsen atau pengusaha harus memutuskan dua macam keputusan, yang antara lain yang pertama berupa output yang harus diproduksikan dan yang kedua berupa input yang harus dipergunakan. Kedua macam keputusan ini merupakan hakikat bahwa seorang produsen atau pengusaha harus memutuskan berbagai macam hal yang antara lain, misalnya hutang piutang, operasional produksi, masalah pemburuan dalam hal lain yang bersifat administrasi. Semuanya diputuskan dengan anggapan bahwa produsen atau pengusaha selalu berusaha untuk mencapai keuntungan yang maksimal dan mengoptimalkan keefisienan produksinya. Dalam memaksimalkan keuntungan itu, tidak akan terlepas dari dua hal, yakni struktur biaya produksi dan keuntungan yang didapat. Menurut Imam Al-Ghazali adalah salah satu ekonomi Islam yang konkret dengan teori produksi, yang mana beliau menguraikan tentang faktor-faktor produksi dan fungsi produksi dalam kehidupan manusia. Dalam penjelasannya, Imam Al-Ghazali sering menggunakan kata kasab dan islah. Kasab berarti usaha yang berbentuk fisik yang dilakukan oleh manusia, sedangkan islah adalah upaya manusia dalam berpikir untuk mengelola sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai manfaat yang lebih tinggi. Pada prinsipnya, Islam lebih menekankan pada produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua orang dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang yang mempunyai uang. Karena apalah manfaat produk yang banyak jika hanya didistribusikan untuk orang yang memiliki uang saja. Untuk menggerakkan kegiatan produksi diperlukan dua garis optimalisasi, yaitu yang pertama, mengupayakan agar sumber daya insani berfungsi sehingga mencapai kondisi yang full employment, di mana setiap orang yang bekerja akan menghasilkan suatu karya. Yang kedua adalah mengoptimalkan dalam memproduksi kebutuhan primer, zaruriyat, sekunder, hajiat, dan tersier tahsiniyat secara baik. Mekanisme distribusi pendapatan atas hak kepemilikan materi dalam Islam mencerminkan beberapa hal, yang antara lain pemberlakuan hak atas kepemilikan individu pada suatu benda itu sepenuhnya tidak menutupi akan adanya hak yang sama bagi orang lain. Yang kedua, negara mempunyai wewenang kepemilikan atas suatu kepemilikan individu yang tidak bertanggung jawab terhadap hak kepemilikannya. Yang ketiga, hak kepemilikan umum itu dapat menjadi hak milik pribadi dengan konsep usaha dan niatan. Dan yang keempat, dalam berkongsi akan mendapatkan keuntungan yang berupa materi dan itu harus merujuk kepada sistem bagi hasil. Dalam hak kepemilikan harta itu terdapat hak kepemilikan orang lain. Maka hal ini dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan secara Islami tersebut sangat terkait dengan hukum
Allah Subhanahu wa taala, dan pemahaman ini bermuara pada pengakuan bahwa sang pemilik hakikat hanyalah Allah, Tuhan semesta alam, sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-189. Selanjutnya, fungsi pasar dalam sistem ekonomi. Pasar mempunyai fungsi-fungsinya sendiri, yang mana dalam fungsi tersebut bertujuan untuk memuaskan perekonomian pasar, dan dalam Islam fungsi pasar bertujuan agar dapat mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Pasar mempunyai 5 fungsi, yakni yang pertama, fungsi pasar adalah menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar, karena harga merupakan alat ukur suatu nilai dalam pasar. Dan di sini fungsi permintaan konsumen bukanlah segalanya, tetapi uang juga menjadi faktor kepentingan dalam mendukung suatu permintaan. Karena jika seorang konsumen ingin membeli sesuatu barang, maka tersedianya dana adalah faktor terpenting yang harus diperhitungkan. Pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkut paut dengan masalah untuk siapa barang dihasilkan, karena siapa yang menghasilkan paling banyak produk maka akan menerima pembayaran yang lebih banyak pula. Suatu tenaga dan sumber daya lain akan dibayar sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Jadi tenaga kerja yang paling produktif akan mendapatkan imbalan yang terbesar. Pasar melakukan pembatasan, yang ini merupakan inti dari penentuan harga, karena pasar akan membatasi tingkat konsumsi yang berlaku dari produksi yang tersedia dan tujuan agar terjadi keseimbangan suatu harga. Yang terakhir, kelima, pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa akan datang. Tabungan dan investasi adalah salah satu alat untuk mempertahankan sistem dan menghasilkan kemajuan ekonomi. Negara, individu, dan masyarakat selalu menjadi topik hangat dalam ilmu ekonomi. Menurut kapitalis atau klasik, pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi mulai dari produksi, konsumsi, sampai distribusi. Mekanisme pasar adalah cara bekerja suatu pasar berdasarkan pada sistem yang ada, dan sistem pasar yang kita kenal pada saat ini adalah sistem pasar yang bebas. Maksudnya, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Nanti akan ada suatu tangan tak terlihat yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah equilibrium. Pada zaman itu ada pemikiran yang menjadi suatu kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu barang ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan, dan pemahaman saat itu mengatakan bahwa bila barang yang tersedia di pasar sedikit maka harga barang akan menjadi mahal, dan kebalikannya, bila tersedia banyak barang maka harga suatu barang akan lebih murah. Pertama yaitu Abu Yusuf. Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang memulai menyinggung mekanisme pasar, dan saat itu Abu Yusuf membantah pemahaman masyarakat tentang mekanisme pasar yang seperti itu, karena pada kenyataan pemahaman itu tidak selalu terjadi. Kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi tetap murah. Yang selanjutnya yaitu Imam Al-Ghazali. Secara eksplisit, Imam Ghazali mengaitkan segala kegiatan ekonomi dengan moral dan akhlak yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, yaitu berdasarkan prinsip tauhid. Dan dalam kaitannya dengan mekanisme pasar, Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin juga telah membahas secara detail tentang perdagangan dan pasar yang harganya selalu bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Selanjutnya yaitu menurut Ibnu Taimiyah. Dalam pandangannya yang lebih luas, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa konsep mekanisme pasar di dalam bukunya Al-Hadis fil Islam. Beliau mengatakan bahwa di dalam sebuah pasar bebas atau harga berpengaruh dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaliknya, ia mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya penurunan jumlah barang yang tersedia. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi atau pemborosan produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga karena tekanan pasar. Dan yang selanjutnya yaitu menurut Ibnu Khaldun. Selain Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali,
Intelektual muslim yang selalu membahas mekanisme pasar adalah Ibnu Khaldun. Ia membagi jenis barang kepada dua macam. Pertama, barang kebutuhan pokok, dan yang kedua, barang mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka persediaan pengadaan barang-barang kebutuhan pokok melebihi kebutuhan, sehingga penawaran meningkat dan akibatnya harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah menjadi naik. Maka dalam teori ekonomi, struktur pasar itu dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Islam menegaskan bahwa pasar harus terdiri di atas prinsip persaingan bebas. Namun bukan berarti kebebasan itu mutlak, tetapi kebebasan itu harus sesuai dengan aturan syariah. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen atau sama dan tidak dapat dibedakan. Suatu harga terbentuk karena mekanisme pasar dan pengaruh hasil dari suatu penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga saja. Pasar tidak sempurna dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, pasar monopoli atau ihtikar. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana dalam pasar hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan seorang monopolis adalah sebagai penentu harga. Seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau yang tidak ada pesaingnya tidaklah dilarang dalam Islam, akan tetapi dia tidak boleh melakukan ihtikar, karena ihtikar adalah mengambil suatu keuntungan di atas keuntungan yang selanjutnya, yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka, sehingga semua usaha, promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan lain sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu monopolistik. Monopolistik adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual dalam pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Yang selanjutnya, ketentuan penetapan harga dalam Islam. Pengertian harga itu sendiri adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi dalam suatu transaksi. Bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu bisa disebut dengan uang. Ulama fikih mengartikan harga adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini, dan harga suatu barang itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, harga yang terjadi atau berlaku antara pedagang, dan yang kedua, harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen, yaitu harga yang dijual di pasaran. Yang selanjutnya, asaman atau harga itu biasanya dipermainkan oleh para pedagang dalam pasar, sehingga ulama fikih memberikan syarat-syarat untuk asaman yang antara lain. Yang pertama, antara penjual dan pembeli harus sepakat terhadap jumlah harga yang ditentukan pada waktu akad. Yang kedua, harga bisa langsung diserahkan pada waktu akad, tetapi apabila harga itu dibayar kemudian, maksudnya berhutang seperti membayar dengan cek atau kartu kredit, maka waktu pembayaran harus jelas. Yang ketiga, yaitu apabila terhadap transaksi jual beli itu dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, maka alat atau barang yang akan dijadikan nilai tukar itu bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Atau selanjutnya, penentuan harga dalam Islam. Tas'ir atau penentuan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama. Tabiat tetap ini
dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap, Rasulullah SAW mengatakan penolakannya. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis tersebut, Nabi menegaskan bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa adanya kepentingan yang berarti, maka itu adalah perbuatan yang zalim. Akan tetapi, jika keadaan pasar itu sudah tidak wajar, seperti adanya penimbunan barang atau ihtikar oleh pedagang dan adanya permainan harga, maka dalam keadaan demikian boleh menetapkan suatu harga dengan tujuan demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga dari perbuatan yang sewenang-wenang dan serakah. Tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya melarang mereka menambah dari harga misli, yaitu harga yang berlaku pada saat itu di pasar, dan memaksa untuk membayar harga misli, maka hal ini dianggap halal dan bahkan hukumnya wajib. Karena jika adanya seorang penjual yang tidak mau menjual barangnya, padahal barang itu sangat dibutuhkan masyarakat, selain itu masyarakat harus menambah harga, maka disinilah kehalalan untuk memaksa pedagang agar menjual barangnya dengan harga misli. Contoh nyata dari ketidaksempurnaan pasar ini adalah karena adanya monopoli dalam perdagangan, baik berupa makanan atau barang-barang. Dalam kasus seperti ini, pemerintah harus menetapkan harganya untuk menetapkan penjualan dan pembelian mereka. Seorang pemegang monopoli tidak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya.